Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar bersama berkaitan dengan menyelesaikan equation menggunakan Cramer's rules gitu ya untuk pembelajaran terkait dengan matriks. Oke, di sini ada solve the system of equation. Ada equationnya, terdapat 3 equation dengan ada variabel P1, P2, P3. Nah, apa yang perlu kita lakukan pertama yaitu adalah kita membuat matriks formnya. Oke, matriks form, yang mana sih matriks form? Kita udah pernah pelajari matriks form berkaitan dengan ini dia, kita menentukan nilai matriks A, kemudian kita menentukan nilai matriks B. Didapat dari mana matriks B? Matriks B berasal dari nilai berikut ini, 8, 3, 7, 8. Atau kita kenal dengan namanya nilai konstantanya yang tidak ada variabel di belakangnya. Oke, kemudian ini ada variabel X. Matriks X. Matriks X terdiri dari apa? Ini adalah variabelnya. Oke, variabel. Nah, setelah itu apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, kita menentukan determinan A namanya. Determinan A kita dapat dari mana? Cara mencari determinan untuk matriks 3 kali 3 adalah yang pertama, kita dapat mengambil dua kolom yang paling depan, yaitu 6, 5, 4, 4 minus 3 minus 2. Kita letakkan di belakang. Kemudian kita lakukan namanya metode Sarus. Nah, kita akan menggunakan Sarus method ya. Kita apakan nih? Nah, kita lihat yang garis biru ini menandakan bahwa dikali nilai 6 minus 3 minus 1 kita kalikan, kemudian dijumlah dengan 4, 4, 4, 4 kali 4 kali 4, dijumlah lagi dengan minus 2, 5, dan 2. Yaitu kita dapati 18, 64, dan minus 20. Oke, selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita kurangi dengan yang berlawanan. Ada 4 minus 3 dikali dengan minus 3 dikali dengan minus 2, yaitu 24. Kemudian 2 dikalikan dengan 4 kalikan dengan 6, 48. Kemudian dikurangi kembali dengan minus 1, 5 kali 4, yaitu minus 20. Nah, teman-teman bisa pakai style yang satu ini nih. Yang pertama bisa pakai ini, boleh. Teman-teman bisa juga langsung membuat seperti ini. 18 ditambah 64 ditambah minus 20 dikurang 24 dikurang lagi 48 dikurang lagi dengan minus 20, berarti dikurang minus 20. Nah, ini juga boleh. Jadi kalau ini dikalikan ke dalam seperti kali pelangi ini ya teman-teman ya, karena ada tanda kurung besar. Oke. Ya. Dikalikan ke dalam sini, dikalikan dengan sini, ada tanda kurung besar. Oke, selanjutnya tahap 1 selesai. Maka kemudian untuk metode Cramer, kita mencari determinan untuk nilai yang P1. Bagaimana caranya? Caranya adalah semua kolom ya, kolom P1 tadi, yaitu bagian ini nih yang kita warnai biru ya. Nah, ini kolom P1 ini kita ganti dengan nilai B, matriks B. Kolom P1. Yang mana matriks B? Matriks B adalah, nah, tadi kita udah dapati. Oke, kemudian setelah itu dikali dengan kedua kolom terdepan, berarti adalah yang tadi ya, 8, 4, 3, 7, minus 3, dan seterusnya. Kemudian caranya juga sama, kita pakai metode Sorus sehingga didapatilah hasil yaitu minus 40. Nah, 1 selesai. Kemudian yang kedua, determinan P2. Determinan P2 sama seperti tadi, apa yang harus kita rubah yaitu adalah nilai dari kolom yang kedua. Karena P2 berasal dari kolom yang kedua. Kolom yang kedua kita pindahkan nanti akan diambil kembali menjadi dua baris terdepan, yaitu akhirnya ada kolom 1 dan kolom 2. Ini juga sama, kita cari dengan metode Sorus. Nah, kemudian didapati hasilnya adalah minus 30. Oke, ini tadi kemarin kita sempat uji coba ya, ada yang dapat minus 170, 110. Nah, ini salah gitu ya. Teng tong, dan teng tong. Oke, minus 30.
Determinan P3 juga sama, berarti yang kita rubah adalah apa? Yang kita rubah adalah kolom ketiga. Kolom ketiga kita rubah dengan nilai B. Namun, kita tetap dikalikan dengan matriks yang kolom 1 dan kolom 2, yaitu kolom satunya tetap ini, kolom 2-nya juga tetap ini. Sehingga kolom 3-nya kita nggak ambil pada determinan ke P3. Kemudian apa yang kita lakukan? Sama, kita pakai metode Sorus, didapatilah hasil 20. Nah, terakhir apa yang harus kita lakukan? Di tahap kelima ini adalah kita menentukan P1. Apa rumus P1? Determinan P1 dibagi dengan determinan A. Kita cek dulu. Determinan P1 kita dapati hasilnya adalah 40. Oke, kita bagi dengan 10. Nah, hasilnya adalah 4. Oke, determinan P2 kita dapat tadi 30, minus 30 dibagi dengan 10, minus 3. Determinan P3 kita dapat hasilnya 20, kita bagi dengan 10, 2. Maka kita punya nilai P1 adalah 4, P2 adalah minus 3, dan P3 adalah 2. Saya mau ajak teman-teman untuk melakukan pembuktian. Kita pakai warna ungu ya. Oke. Pembuktian. Bagaimana cara kita buktikan? Kita buktikan dari satu persamaan. Misalnya saya ambil P4P1, 2P2, dan P3. 4P1, kemudian lupa. Ditambah 2P2, ditambah 2P2, dikurangi P3 sama dengan 8. P3 sama dengan 8. Kita buktikan apakah betul hasilnya adalah 8. 4 dikali P1-nya adalah 4, ditambah 2 dikali P2-nya adalah minus 3, dikurang 2. Hasilnya adalah 4 kali 4, 16, dikurangi 6, 10, 10 dikurangi 2, hasilnya 8. Jadi sesuai. Nah, oke, maka penentuan P1, P2, dan P3 kita adalah berikut ini, maka ini tepat. Demikian untuk mencari variabel ya, untuk mencari suatu variabel dengan menggunakan metode matriks, yaitu dengan salah satu pendekatannya adalah Cramer's Rules, atau salah satu metodenya adalah dengan Cramer's Rules. Nah, nanti kita juga bisa mencari dengan matriks inversion di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.